nge-review seriesnya Jeffrey Nicole. Oke. Gue nonton kayak, aduh ini apa sih, jelek dalam hati gue, kayak udah gitu bahasanya jorok banget lagi dalam hati gue, kayak udah parah banget lah gitu. Terus gue review, gue kasih tahu kelebihan dan kekurangannya. Mereka nggak terima, nggak boleh, lu harus review bagus. Oke, sekarang gue mau masuk ke area yang memang dari dulu nih dibicarain sama orang-orang film gitu. We talking about kritikus dan review, right? Gitu. Kalau kita tahu kritikus, sepemahaman gue, kritikus itu kan memang dia mempelajari kan, everything dia pelajari sampai pada saat dia membuat sebuah tulisan itu strukturnya udah sangat jelas gitu kan. Nah, dan audiensnya adalah orang-orang film. Betul. Kritikus itu. Orang-orang film gitu. Dan akhirnya sekarang ada review. Nah, menurut lo nih Gandhi yang sudah mereview beberapa film, lo sudah merasa bisa masuk dibilang kritikus, or just lo emang menempatkan diri as only reviewer, or atau memang lo punya keinginan lebih untuk nanti ujungnya ke sana? Kalau gue ngerasa di antara tengah-tengah. Gue merasa gini, gue kalau baca kritikus film, menurut gue bahasanya bagus banget. Tapi terlalu berat untuk masyarakat. Betul. Secara garis besarnya gitu. Nah, jadi bagaimana kita harus mengambil sisi tengahnya sih gitu. Tapi pada akhirnya, gue selalu merasa bahwa movie is business. Dimana lo boleh kritik, tapi lo juga harus ada audiensnya. Sama, lo boleh berkarya, lo boleh idealis, tapi harus ada penontonnya juga. Bener. Ya gue pun sama. Gue mereview, gue harus ada penontonnya. Dan gue harus ada tanggung jawab ke produser-produser yang gue bekerja sama juga. Ya. Gue tuh punya standar harus 1 juta. Kemarin gue nge-review Kamu Tidak Sendiri itu 930 ribuan. Dan itu gue beban banget untuk gue ngomong ke MNC, ke Pak Emil dan segala macam, kayak ke bawah-bawahannya. Aduh, gue nggak tembus 1 juta nih. Terus padahal gue paling tinggi dari semua creator. Iya, yang review itu. Yang review tapi gitu. lu standarnya segitu. Tapi gue standarnya kalau review di Gandhi minimal 1 juta. Meskipun followers gue cuma 300 ribuan. Gue pernah di-hire sama salah satu streaming untuk nge-review seriesnya Jeffrey Nicole. Gue nonton kayak, aduh ini apa sih, jelek dalam hati gue, kayak udah gitu bahasanya jorok banget lagi dalam hati gue, kayak udah parah banget lah gitu. Terus gue review, gue kasih tahu kelebihan dan kekurangannya. Mereka nggak terima, nggak boleh, lu harus review bagus. Terus gue bilang gini, aduh kak, filmnya tuh nggak bagus buat saya, gue bilang gitu. Menurut saya filmnya nggak bagus, jadi saya bingung mau nge-reviewnya gimana. Saya balikin duit aja deh. Saya refund lagi endorse campaign ini gitu. Terus? Oh nggak bisa, dari pihak streaming tetap maunya Mas Gandhi. Gini deh, kalau mau, kebetulan kan Jeffrey Nicole-nya kan telanjang dada terus ya. Boleh nggak saya angkat Jeffrey Nicole-nya shirtless terus? Sampai keringetan apa segala macem. Terus bilang, oh yaudah boleh deh gitu. Akhirnya clickbait gue adalah, kalau lo cari series yang bikin lo becek sampai tumpe-tumpe, lu harus lihat Jeffrey Nicole di sini telanjang mulu. 800 ribu cuy yang nonton. Ini unik banget sih, emang maksud gue. Balik lagi gue in terms of the industry ini kan perkembangannya luar biasa ya. Sampai akhirnya sekarang kayak part-part kayak gini, reviewer ini menjadi sebuah olahan bisnis yang luar biasa gitu menurut gue. Cuma kan banyak juga Gandhi yang modelnya gitu, nggak ngeliat sudut pandang itu. Menurut gue ya, kadang-kadang bahasanya tuh nggak enak banget. Nah sedangkan gue as a filmmaker, lu pasti juga ngerasain, lu pasti ngerasain. Emang kemarin yang jadi kontroversi ada salah satu creator yang juga teman gue juga, dan dia sebenarnya reviewer dengan followers terbanyak di TikTok saat ini. Kemarin dia mengomentari film Mumun itu, dibilang dengan ini film yang dibikin dengan budget ala kadarnya. Which is itu yang emang dia tahu budgetnya berapa? Exactly, which is itu memang sebenarnya kalimat yang salah sih. Emang betul filmnya kelihatannya seperti FTV sinetron, dan itu kebetulan adaptasi dari sinetron FTV juga. Cuman gue tahu itu film juga tetap mahal. Kenapa? Karena pemainnya Acha, dan Acha pernah main di film gue, dan gue tahu budgetnya Acha berapa kayak gitu. Jadi dalam hati gue ya memang budgetnya nggak mungkin ala kadarnya juga kalau lu bayar Acha sama Dimas Aditya di film itu gitu. Kemarin itu penonton itu menolak untuk reviewer mereview film di hari penayangannya atau sebelumnya. Harus nunggu seminggu atau sebulan. Gara-gara itu? Gara-gara itu. Lucu juga ya. Tunggu, nge-review, penonton meminta supaya reviewer itu mereviewnya seminggu apa sebulan, bahkan setahun. Kalau perlu udah nggak ada di bioskop, tunggu di streaming apa di mana baru di review. Karena kalau nggak akan merugikan produser dan filmnya jadi nggak laku.
Menurut gue itu agak nggak make sense. Nggak make sense. Iyalah. Iya. Ada kok malah justru yang gara-gara gue baca kritiknya nggak bagus malah gue tonton. Sama. Iya kan? Nah, kalau gue ngeliat kayak misalkan perbedaan antara kritik dan reviewer itu, ya menurut gue salah satunya adalah penonton sih. Penonton kalau buat kritik itu adalah orang-orang yang ada di industri film menurut gue. Kalau gue, ya betul sih. Kalau misalkan review adalah penonton secara umum, Ya. dan lu perspektifnya adalah penonton juga, bukan filmmaker. Bukan. Nah, tapi menariknya adalah salah satunya tuh yang lu bikin untuk si Fuji siapa? Bukan Cinderella. Bukan Cinderella. Itu menurut gue menarik banget. Satu, reviewnya sadis. Sadis tapi bener. Bener gitu waktu gue liat, anjir bener. Nah, yang kedua adalah lu ada edukasinya di situ. Iya. Kayak poin yang lu angkat Inciting incident sama point of no return di skenario. itu menurut gue menarik banget. Nah itu kan sebenarnya bagian dari kritik film. Iya. Kalau Iya, kritik film itu betul. menurut gua adalah mengeducate. Iya. Iya. Mengeducate si filmmakernya, bahkan juga kadang juga si penontonnya, Iya. gitu kan. Ya salah satunya kenapa dibutuhkan reviewer film supaya produser sadar nih bahwa kayak wah gue harus naikin level nih. Masyarakat kita tuh nggak aware gitu. Mereka hanya berpikir bahwa kasihan produsernya. Lo nggak menghargai karya dia. Loh justru malah kalau misalkan dia bikin film jelek harus ditegur dong. Nanti kayak dulu lagi, bikin film horor apalah, pocong mandi goyang pinggul lah. Ya mungkin target audiens dari film tersebut ya orang-orang yang suka goyang-goyang pinggul itu. Dan menurut gue mungkin ya tepat ke sana sih maksudnya. Betul. Karena mikirnya cuma sebatas itu. Cuman itu gue takutnya akan asumsi dan takut ya, akan merusak pasar industri lagi. Dimana orang-orang yang mau percaya lagi sama film Indonesia, ya filmnya gini lagi, ya filmnya begitu lagi, ya film Indonesia begini-gini lagi. Karena sekarang, udah beberapa bulan terakhir ini, gue ngeliat produser-produser besar, studio-studio besar itu udah mulai berlomba-lomba bikin film sebaik mungkin. Mencuri Raden Saleh, Sayap-Sayap Patah, Miracle Cell No. 7, Ranah 3 Warna. Nih rentetan, wih bagus. Tiba-tiba ada lagi beberapa yang menurut gue kualitasnya itu ala kadarnya ya. Mungkin bukan budgetnya, tapi kualitasnya. Terlepas dari itu, gua mungkin orangnya bukan yang frontal atau apapun gitu. Tapi di sisi gua sebagai manusia biasa, pastilah ada rasa geram. Karena kan lo melakukan atau gua melakukan ini dengan sepenuh hati gitu. Terlepas dari pasti ada kurangnya, ada lebihnya. Bukan berarti juga harus disanjung-sanjung atau di ngomongin baik-baik, enggak juga. Cuman yang terjadi sekarang menurut gua banyak sekali yang nggak ngelihat dalam satu kesatuan utuh. Nah itu sekarang, tapi nggak bisa dipungkirin juga. Kayak kita ngomong media aja. Media aja kan sekarang selalu gitu, cari highlight yang judulnya apa, clickbait, ini apa kan. Masalahnya juga pembacanya kita pembaca headline, bukan pembaca konten. Betul. Itu juga nyangkut-nyangkut. Itu yang terjadi sama review Pengabdi Setan 2 gua kemarin. Gua bilang bahwa di opening gua bilang kecewa. Gue kecewa banget sama film ini. Padahal gua memang kecewa karena menurut gua lebih bagus Pengabdi Setan pertama. Bukan berarti kecewa tuh filmnya jelek loh. Karena rating gue tetap tinggi. Gue pergilah ke premier film. Ketemulah sama salah satu produser besar lah dia. Udah banyak juga filmnya. Gandhi, tadi saya lihat review kamu, kok kamu jelek-jelekin Joko Anwar? Hah? Jelek-jelekin Joko Anwar yang mana? Orang ratingnya dia 9,5 per 10. Gue bilang dari mana ya? Gue bilang gitu. Dia bilang, terus aku bilang sama dia, Mas udah nonton full reviewnya belum atau cuma nonton headline-nya doang? Ya aku baru nonton setengah sih, ntar aku lanjutin deh. Ya lo produser film lo nonton dulu. Kok jadi kayak netizen sih? Nah itu maksud gue. Itu Ya karena produser itu, film loh. makanya itu dunianya tuh udah sedemikian rupanya gitu. Kayak begitu. Jadi semua tuh cuma ngeliat awalan apa gitu. Akhirnya udah langsung komen. Everything. Ya gue juga siapa juga yang bisa menghambat itu. Nggak bisa juga. Cuman kalau gue sih jujur, gue ngerasa whatever itu, gue bikin anak-anak gue nggak begitu, gitu aja. Gue penasaran, gue sekarang jadi pengen nanya sama Martin sama Mas Lukman. Kembali lagi ke promosi film, review apa segala macam. Menurut kalian berdua nih, apalagi Mas Lukman yang udah dari gue masih kecil aja udah main film ya. Yang efektif tuh kayak gimana sih? Itu lumayan pertanyaan yang lumayan sulit sih. Jadi gini, kalau lo ngomong film nih menurut gue, film itu harus nggak bisa dipungkiri bahwa setiap film itu punya rohnya sendiri, jiwanya masing-masing. Pada saat kita, let's say misalnya kita mau masuk ke promotion gitu, lo harus tahu dulu rohnya film ini apa. Lo nggak bisa melakukan semua film dalam pola yang sama. Oke, paham.
cari tahu dulu sebenarnya ini kemana. Audiensnya siapa? Audiensnya siapa, ini film cerita tentang apa, mengarahnya kemana dan segala macam. Karena kan 50% produksi, 50% sisanya promotion. Iya. Nah sekarang itu sebenarnya menariknya adalah promotion itu nggak kayak cuman zaman dulu. Tapi promotion itu dari sosial media, dari review yang lo ngomong. Bahkan jadi lo because you're reviewer bisa menjadi sebuah penghasilan yang bagus gitu kan. Nah ini menurut gua tinggal bagaimana diarahnya tuh yang tepat gitu. Kayak lo tadi bilang, lo melihat di sisi sudut pandang yang berbeda. Agak menarik buat gue kalau ada yang tiba-tiba mau di-review jadi jelek hanya untuk cari kontroversial. Menurut gue, it's a fucking shit gitu. Karena menurut gue, lo udah bikin sebuah film, walaupun itu untuk kontroversial, lo minta untuk dijelek-jelekin dulu. Mana ada sih filmmaker yang niat bikin filmnya jelek kalau dipikir. Cuman ya masalah taste, masalah ternyata belum nyampe dan segala macam, ujung-ujungnya balik lagi ke selera. Betul. Tapi kembali lagi semua ke talentnya masing-masing dan aktornya masing-masing. Ini gue nggak mau ngomongin siapapun ya, tapi dari kasus gue cameo nih di Yang Hilang Dalam Cinta. Cuma 2 scene doang, tapi gue bangga banget main di situ. Gue bisa main di yang di Lawrence gitu kan. Terus Disney selalu langganan tuh promo di gua Marvel, Star Wars apa segala macam. Mereka mau promo Yang Hilang Dalam Cinta. Gue bilang nggak usah, gue main di situ kok. Padahal gue cuma 2 scene doang, tapi gue bangga kayak gitu. Nah, memang banyak tendensi yang mungkin kalau ini viral di TikTok ya video ini, banyak banget pemain-pemain itu yang nggak aware sama itu dan kayak oh semua diuangkan. Itu betul banget. Contoh banget. Gue pernah bekerja sama Acha Septriasa di film Midnight Show. Itu dia yang lebih cerewet dari gue. Gan mana materi promonya, gue mau posting. Gue kayak, anjir gue pertama kali kerjasama sama aktor malah mintain promo gitu. Dibandingkan apa namanya. Tim promonya yang ngasih tapi nggak di-post. Nggak di-post. Terus atau Yuki Kato. Kak Gandhi, aku mau ke Bogor ya, aku mau nobar sama fans Yuki Nation di sana, bla bla bla. Hah? Oh, iya, dan boleh, dia boleh, buat boleh. sendiri kan? Dan dia buat sendiri, Yeah, inisiatif sendiri. Sampai aku harus cari tim kayak, lu boleh nggak nemenin Yuki ke sana bawa poster kayak, bawa apa, bawa tanda tangan buat fans-fans siapa segala macem. Gue respect banget sih sama pemain-pemain yang kayak gini. Kayak gue di grup Gatot Kaca, case-nya, tiba-tiba inisiatif Kang Yayan Ruhian. Iya. Tiba-tiba nobar sendiri. Bukan nobar, dia kasih surprise untuk penonton yang lagi in the nonton. level- Kayak, anjir, dikasih, anjir. Gak ada di plan promonya, gak ada. Gak ada, makanya in the level of that gitu ya maksud gue, terlepas dari bahwa dunianya udah seperti itu. Gue juga gak menyalahkan gitu. Misalnya tiba-tiba ada indikasi dilihat dari followersnya atau apa. Tidak menyalahkan karena memang Iya betul, dunianya udah seperti itu. setuju. Nah, cuman di satu sisi yang gue, ini agak melenceng dikit, mungkin bisa jadi gue bisa ngobrol di sini. Kan kalau zaman dulu nih kita nih melalui ini. Nah zaman sekarang itu kan sebenarnya prosesnya udah dipermudah. Udah ada beberapa hal yang dipotong. Iya. Berarti kan ini kesempatan yang baik. Iya. Ditambah lagi jumlah produksi yang lagi banyak. Iya. Jadi kesempatan untuk lo bisa masuk ke dunia itu cukup besar. Iya. Tapi cuman gue kadang-kadang cuma selalu bilang gini. Gue gak bilangnya itu salah, enggak. Pada saat lo akhirnya dapat kesempatan, even lo cuman gara-gara followers. Tapi abis itu lo pelajari gitu, lo berproses gitu. Jangan cuman di situ doang. Karena menurut gue nanti ke depannya akan nggak bagus buat semuanya. Gue cuma bilang kayak ya udah lo pelajarin. Tapi kalau ujung-ujungnya lo merasa udah puas kalau lo pengennya di situ aja, ya itu balik lagi it's your choice gitu kan. Gak salah nggak benar juga. Gak salah nggak benar. Tapi kalau lo memang lo pengen dapat kesempatan, lo pelajari baik-baik gitu. Itu aja kalau dari gue, sehingga kita regenerasinya bener gitu, bagus. Followers banyak nggak menjamin penonton. Oh, Contohnya udah banyak. Uji kemarin. Nggak usah gitu. Lo inget nggak dulu? Sorry ya, bukannya gue gimana. Temen tapi sendiri ini juga. bukti. Kayak misalnya Ayu Ting Ting. Iya. Oh iya. Followersnya banyak banget. Tapi Berapa puluh begitu juta? main film, 200.000 yang nonton. Raffi juga, Raffi kan juga bikin gitu. film. Jadi bukannya berarti itu salah. Jadi followersnya mereka misalnya Ayu Ting Ting, followers yang memang mencintai atau mensukai Ayu Ting Ting sebagai penyanyi atau pengen nonton dia nyanyi, bukan orang yang memang penonton bioskop. Setuju. Contoh terakhir adalah Fuji di Bukan Cinderella. Tapi satu hal yang pasti sih, beberapa tahun terakhir gue bangga banget sama film Indonesia sih. Dibandingkan sama zaman dulu gue masih merintis sama di zaman sekarang tuh kualitasnya, jumlah penontonnya. Dulu kan kayaknya 100.000 aja udah box office gitu Ya, kan. ini jadi pembuktian sih menurut gue. Iya. Jadi kayak waktu sebelum masa pandemi itu, kita tuh punya penonton 50 juta lebih. Iya. Tapi tiba-tiba kepotong sama pandemi. Iya. Ada kekhawatiran penonton tidak akan kembali Betul seperti sekali. itu.
Tapi ternyata begitu bioskop mulai lagi, film Indonesia mulai lagi, penontonnya luar biasa. Iya. Jadi gue pengen appreciate, gue Iya. pengen berterima kasih buat penonton-penonton film Indonesia yang setia gitu. Jiwa kedaerahan orang Indonesia tuh gede banget. Film-film Makassar. Iya, Waktu itu, Makassar. Uang Nggak usah itu Panai. deh, kayak filmnya kayak Yowis Band dengan bahasa Jawa Timur. Apa? Iya. Mereka Iya, tuh merasa Local ini pride. gue loh. Ini gue gitu. Ini gue local pride-nya tuh gede. Iya. Jadi gue berharap gitu ke depannya film Indonesia semakin banyak lagi dengan yang kayak kita bicara tentang ya kayak Nana Before Now and Then pakai Iya. bahasa Sunda gitu. Nah menurut gue itu menarik karena kita punya berapa banyak bahasa yang bisa dieksplor dan gue yakin itu bisa jalan sebenarnya. Oke, kalau gitu. Thank you kita- Gandhi. Thank you. Gue tunggu lagi review film selanjutnya, baik Siap. itu kontroversial ataupun enggak. Siap. Sama film-filmnya nanti mungkin kalau kan masih main juga sama nge-direct juga. Iya, kan Mas Tuma belum calling gua di MNC. Ntar ya, Vision Plus ya. Sama Vision Plus Vision ya. Plus ya nanti. Boleh. Siap. Oke, thank you banget semuanya udah nonton. Nanti sampai ketemu lagi di ML Talks berikutnya. Martin dan Lukman ya, bukan email yang lain. Dah.